Tapi kalau di Malaysia kamu hari-hari makan ayam ya? Hari-hari makan ayam. Sampai bosan nggak? Sampai bosan. Sampai bosan? Sampai bosan, sampai ayam dikasih kucing. Sampai ayam dikasih kucing? Iya, kucing sampai dimakan itu. Kasih ayam. Di Malaysia kucing sampai dikasih makan ayam. Ajak adik yang baru pulang dari Malaysia dan sudah berapa hari? 2 hari atau 1 hari? 3 hari. 3 hari. 3 hari di kampung. Kali ini saya ajak jalan-jalan ke dataran. Kalau di Indonesia namanya alun-alun, kalau di Malaysia namanya dataran. Kali ini pesan kopi. Penjualnya menggunakan mobil. Di sini suasananya memang benar-benar sangat pedesaan sahabat semua. Jadi kita ngopi-ngopi sambil melihat pemandangan sawah padi dan juga pegunungan. Oke sahabat semua, kali ini saya mau sembang-sembang dengan adik saya yang baru saja pulang dari Malaysia. Dan kali ini kita orang sambil ngopi. Dan tadi beli kopi 2 cawan Rp10.000. Kalau diringgitkan sekitar Rp2.50. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha memang mayoritas di sini bertani sahabat semua yang punya sawah. Tapi bagi yang tidak punya sawah biasanya akan merantau ataupun kerja sebagai nelayan atau kerja merantau di luar kota. Di sini untuk sawah padinya sudah panen dan panennya menggunakan mesin. Karena untuk akses jalannya di sini mudah sahabat semua. Jadi mesin berat atau alat-alat berat langsung bisa masuk ke sawah. Kim, apa yang kamu rasakan balik kampung, kemudian di kampung sudah 3 hari? Ya, Yang kamu terkejut apa? terkejut itu paketan Indonesia mahal. Paketan internet Iya, paketan internet handphone mahal. berapa? Uang sini uang Indonesia 100.000 cuma 3 hari. Kalau uang Malaysia Rp25. 100.000 cuma 3 hari. 3 hari. Kalau uang Malaysia Rp25 ya. Nah, Tapi biasa kamu kalau di Malaysia biasa saya top up 50 untuk 1 bulan. 50 untuk 1 bulan. Full 1 bulan. Itu Nonton bisa nonton apa saja? apa saja, semua aplikasi. Semua aplikasi ya? Nah, cukup Nah. nggak cukup Rp50. Oh cukup nggak cukup ya? Kamu memang pakai internet Rp50, Pakai Maxis ya. pakai Maxis. Jadi paketan internet di sini itu cukup lumayan mahal. Mahal. Kata Takim dan Bang Toha pun juga merasakan sendiri sahabat semua. Cuma kalau Bang Toha di kampung itu tidak pakai top up internet karena memang sangat mahal menggunakan wifi. Kalau wifi memang agak murah. Tapi kalau kita mula-mula pasang wifi juga harus keluar biaya mahal juga ya kan? Iya. Keluar biaya mahal, ya nggak mahal sih sebenarnya. Jadi mungkin keluar biaya 100 lebih, nanti kita bulan-bulan bayar Rp25 kalau wifi boleh lah 1 bulan. Ya boleh, kalau wifi boleh. Tapi kalau internet memang dengan cut SIM Nah, tak cukup ya kan? tak cukup 1 bulan tak cukup. Terus kamu merantau di Malaysia, Nah, apa yang kamu rasakan? Kira-kira senang atau tidak merantau di sana menurut kamu? merantau di saat Malaysia Merantau di Malaysia senang atau tidak? senang. Senangnya bagaimana? Senangnya hari-hari bisa kerja. Hari-hari bisa kerja, Pasti gaji setiap bulan pasti itu. gaji setiap bulan pasti Nah, ada. pasti ada. Kalau kita tinggal di kampung macam ini sahabat semua. Kalau di kampung, Ya kalau kita nggak punya sawah, nah, biasa kita orang akan buru tani gimana? buruh tani. Buru tani, mungkin cangkul-cangkul, itu pun kalau ada yang menyuruh ya kan? Nah, itu Kalau- ada yang menyuruh. Kalau nggak ada yang menyuruh ya nggak kerja. Itulah realita kehidupan di kampung. Alhamdulillah yakin lah Alhamdulillah. kamu bisa merantau di Malaysia yang dulu mungkin kita hidup serba serba kekurangan, Mentang-manting. serba pontang-panting atau serba gini loh, serba bergelombang lah hidup kita ini. Bergelombang. Tapi alhamdulillah Malaysia merubah segalanya ya kan. Ini bukan kita memuji-muji Malaysia ya kan, bukan memuji tapi Dan bukan menjelekkan nama negara. dan bukan menjelekan negara kita sendiri, bukan, tapi kita ini merasa apa ya, sangat bersyukur ya kan, Sangat bersyukur. sangat bersyukur, sangat bahagianya itu tak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya kan. Ya.
Terakhir bisa dikatakan katakan. Ya mungkin sebagian orang akan menganggap oh lebay, tapi di sebalik kisah perjalanan kita itu membuat kita menjadi punya kebanggaan tersendiri, ya kan? Ya. Ketika kita keluar dari kampung, alhamdulillah bisa setidaknya ada perubahan ekonomi di keluarga kita, ya kan? Nah, Kita ini orang yang nggak punya di kampung, ya kan? Jujur saja, ya kan? ya jujur. Kalau punya ya mungkin Ya, nggak akan nggak akan pergi ke Malaysia pergi ke Malaysia. kalau kita mampu. Kalau kita orang mampu nggak mungkin pergi ke Malaysia. Kalau kita punya sawah 1 petak atau 2 petak macam ini, kita nggak pergi Malaysia. Ah, nggak pergi. Nggak Penting pergi. ini nanam padi. Nanam padi mungkin. Kehidupan Tapi- sehari-hari. Tapi harga sawah macam ini bisa Mahal. mencapai 1 miliar. Ya, 1 miliar. Apalagi tepi jalannya kan. Ya, 1 miliar itu kalau ringgit Malaysia sekitar berapa ya? 250.000 ringgit. Jadi harga sawah 1 petak kalau di tepi jalan macam ini memang harganya mahal gila, ya kan? Terus kira-kira kamu di kampung cuti berapa bulan, berapa minggu? tergantung apa ya. Tergantung situasi kondisi. Nah, situasi kondisi di kampung. Berarti kira-kira cuti 1 bulan macam itu. Ya paling lama 1 bulan lah. Oh, paling lama 1 bulan. Melihat keadaan di kampung bagaimana? Apakah serba mahal semua atau bagaimana? Lihat keadaan di rumah semua mahal. Semua mahal. Semua mahal. Sekarang uang 100.000 nggak ada harganya ya? Nggak ada harganya. 100.000 nggak ada harganya. Dulu 2000 berapa ya? 2010 100.000 masih ada harganya. Tapi sekarang Sekarang tak ada harganya 100.000. 100.000 memang sekarang tak dapat apa-apa ya? Tak dapat apa-apa. Macam 10 ringgit. Macam 10 ringgit. 100.000 macam 10 ringgit. Berarti uang. 100.000 Malaysia, kok 100.000 Malaysia, 100.000 Indonesia itu macam 10 ringgit Ya ya? 10 ringgit. Macam uang 10 ringgit Malaysia. Ya karena kalau 100.000 Din, Nah, misal kata kita belikan untuk makan menggunakan lauk ayam, itu cuma dapat 3 kali, 3 kali ya betul. ya 3 kali saja. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir kehidupan, keperluan ya, keperluan Keperluan. biaya hidup di Indonesia dengan Malaysia hampir sama ya kan? Hampir sama. Kamu kalau di Malaysia ya kan, di sana makan ayam terus nggak? Ayam hari-hari ayam. Hari-hari ayam. Hari-hari ayam. Kalau di kampung jujur, Jujur di kampung nggak makan ayam, cuma makan tempe tahu. karena harga ayam di sini kan lumayan Mahal. mahal ya kan, dengan penghasilan orang kampung yang tak Ya. seberapa ya kan. Berapa? Nanti kadang-kadang ada yang komen, masa iya sih makan ayam kok jarang-jarang? Bagaimana Kim kalau makan ayam? Karena ayam tergantung penghasilan kita. Kalau penghasilan kita ada lebih, kita makan enak sekali ya nggak apa-apa. Tapi kalau penghasilan cuma Pas-pasan. 100.000, Ya, jangan makan ayam. Nggak cukup buat jajan anak, ya betul sekali. buat kebutuhan lainnya. Karena di sini rata-rata upahnya cuma 100.000 ya Kim Ya, ya. 100.000 per hari. 100.000 itu per hari sahabatku semua. Misal kata kita belanjakan ayam 1 kilonya itu 42.000. Nah, Tinggal berapa? Tinggal 38. Oh, tinggal berapa ya? Tinggal 58 ya. 58 itu belum isi minyak ya kan? nah di sini. Belum isi minyak. Belum lagi kalau orangnya mau beli rokok ya kan? Ah. Kalau bapaknya mau beli rokok. Belum Terus juga kopi, belum lagi berasnya. beras, Belum lagi Anaknya. lauknya. Belum lagi anak jajan. waduh, memang 100.000 memang nggak cukup ya. Cukup. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya Nah. kan. Belum lagi buat sabun cuci baju. Belum lagi buat sabun cuci baju. Nah, Tapi kalau di Malaysia kamu hari-hari makan ayam. hari-hari makan ayam. Sampai bosan nggak? Sampai bosan. Sampai bosan. Sampai bosan. Sampai ayam dikasih kucing. Sampai ayam dikasih kucing. Iya, kucing sampai dimakan itu. Kasih ayam. Di Malaysia kucing sampai dikasih makan ayam. Ah, Tapi kalau di sini di sini itu ya ibaratnya nggak mungkin ya kan, nggak mungkin dimakan orang sendiri saja kadang-kadang kurang ya kan. kurang. Kalau daging sapi, bagaimana kalau daging sapi? Di Malaysia kamu makan daging sapi apa enggak? Di Malaysia makan daging sapi, iya, aku makan Hampir setiap hari. setiap hari hampir. Hampir setiap hari. Setiap hari. Di masa apa kalau sana? Di masa biasanya itu rendang, Rendang, terus biasanya asam pedas. daging asam pedas. Nah, Mungkin kalau di Biasanya kampung, kare. kalau di kampung kita nggak ada ya daging asam pedas ya. nggak ada. Tapi di Malaysia ada ya daging asam pedas. Ya ada. Dimasak daging kari. Kari. Tapi pertama kali kamu suka nggak daging kari? Pertama Pertama kali. kali nggak suka, tapi lama kelamaan kok unik rasanya. Unik.
Jadi pertama kali kamu masuk ke Malaysia, Nah. daging kari itu rasanya nggak suka. Nggak suka. Tapi lama-kelamaan rasanya jadi unik. Unik. Suka ya? Suka. Jadi ketagihan. Berarti karena terbiasa ya, akhirnya kita Ya, selera juga, ya kan? selera juga. Asam pedas menurut kamu gimana? Daging asam pedas rasanya bagaimana menurut kamu? Enak, Enak, enak. macam asam-asam. Macam-macam. Kemudian kalau rendang enak. Rendang sama, enak rasanya seperti masakan di kampung. Jadi di sana walaupun kerja sebagai kuli, Ya, kalau di sini menyebutnya kuli ya, kuli, tapi makannya daging ayam daging ayam, daging ayam. biasa ya. Biasa. Tapi kalau misal kata kerja kuli di rumah makan daging ayam bisa nggak? Bisa itu kalau orang kaya itu. Kalau orang nggak kaya nggak bakalan ngasih makan ayam, jadi nggak bakalan. Oh, kalau misal kata kita kerja di rumah orang kaya Ya. baru dikasih makan daging ayam Ya, sama daging. daging. Kalau di orang rumah biasa ikan, telur. Ikan, telur, tempe, tahu. Oh, begitu perbedaannya. Jadi Takim ketika merantau di Malaysia itu dia terkejut dengan daging kari, kemudian dengan setiap hari makan ayam sampai jemu, ayam sampai dikasih makan kucing. Tapi waktu kamu bagi ayam, Hah? kamu kasih ke kucing, pikiran kamu bagaimana? Kok ya Allah, kok sayang sekali ini makan kucing atau bagaimana? Iya, pertama kali saya membatin kayak gitu. Oh, berarti pertama kali kamu dalam hati kamu, ya Allah, kok sayang sekali dimakan kucing itu. Iya, Tapi padahal padahal di kampung jarang makan ayam. Jarang. Padahal di Malaysia bagi makan kucing dengan ayam itu normal ya. Normal. Tapi kalau di sini nggak ada, Nggak ada. ya kan? Biasanya kucing di sini cuma dikasih ikan ya kan. Ikan. Masya Allah, bersyukurlah, ya kan, bersyukur sangat kan ketika merantau di negara tetangga. Dari bab soal segi makan memang tercukupi ya, tercukupi, enak-enak. Enak-enak. Masakan Melayu Malaysia menurut kamu bagaimana? Menurut aku itu dia kari, nomor satu kari dia. Oh, dia lebih ke arah ke kari-kari. Ke kari-kari. Tapi kalau di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada kari. Selain kari, makanan khas Malaysia lagi apa yang kamu suka? Yang aku suka itu apa ya, rendang. Rendang. Iya, Wah, rendang di Malaysia juga ada ya. ada. Jadi buat teman-teman yang ada di Indonesia, rendang di Malaysia itu juga ada. Jadi jangan menghujat saja ya kan. Nanti takutnya oh Malaysia klaim rendang, bukan. Di Malaysia itu juga ada rendang ya kan. Karena kan kita satu rumpun ya kan. Ya, satu rumpun. Makanya dari bab segi budaya makanan di sana itu Sama. hampir sama. Makanya jalan-jalan ke Malaysia ya kan. Iya. Biar tidak berkomentar Biar yang tidak bukan-bukan. salah paham. Biar tidak salah paham. Menurut kamu rendang Malaysia enak nggak? Menurut aku ya enak. Enak ya. Enak. Jadi yang kamu suka adalah rendang Malaysia. Rendang Malaysia. Ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya ya. Nah. Kalau di sini kan rendang nggak begitu manis ya kan? Begitu manis. Di sini tuh agak asin. Agak masin ya. Agak masin. Betul, agak masin di sini. Dan pedas. Pedas. Jadi perbedaan cita rasa. Tapi sebenarnya untuk rempahnya itu hampir sama. Hampir Cuman sama. kalau di Malaysia kan rendangnya kan memang agak manis ya. Ya, dagingnya itu kalau di Malaysia empuk. Empuk ya. Kalau nasi lemak, Nasi lemak jos. Suka saya. berarti yang kamu suka di Malaysia itu adalah nasi lemak jos. Nasi lemak jos. Mirip apa kira-kira? Minum. Mirip apa kira-kira? Ya, Nasi pokoknya lemak. enak. Nasi lemak itu mirip apa kalau di sini? Nasi lemak ya macam utuh, nasi utuh. Macam nasi utuh tapi dia lebih ke arah ada rempah-rempahnya ya. Dia di sana tuh nasi lemak itu lemak apa? Santannya tuh terasa. Santannya terasa. Nah, Karena di sana kelapa murah ya. murah. Murah meriah kelapa sana. Kelapa di sana murah meriah. Kamu tahu nggak Kim harga kelapa di sini? Ya di sini satu buah kelapa 15.000. Ya kan kamu tahu sendiri. Ya. Di sini sahabatku Kalau semua uang Indonesia itu 15.000, kalau uang Malaysia. Malaysia 4 ringgit. ya 4.000. Jadi harga kelapa di sini sahabatku semua harganya cukup lumayan mahal. Tapi kalau di Malaysia itu kelapa murah. Kalau di Malaysia kelapa itu sangat murah. Hanya 1 ringgit atau berapa? Pokoknya nggak lebih 1 ringgit lah. Oh, 1 ringgit lebih sudah dapat kelapa ya? Sudah dapat. Masya Allah, murah sekali ya. Murah sekali. Kim, dengan kamu kerja di Malaysia, kamu bersyukur nggak dengan hasil pencapaian kamu yang mungkin kalau orang-orang kaya mendengarnya ini dianggap gitu aja kok, dikontenin ya kan, gitu aja kok ditunjuk-tunjukin gitu. Tapi bagi kamu suatu kebanggaan ya? Suatu kebanggaan luar biasa bagiku. Ya meskipun baru bisa beli tanah ya. Meskipun baru bisa beli tanah. Tapi kira-kira kalau di kampung kamu bisa nggak
dalam waktu tempo kerja 2,5 tahun beli tanah kira-kira Kira-kira tidak Kalau- tidak tercapai. kalau hanya sebagai kerja buruh biasa? Nggak bisa, mungkin nggak bisa beli tanah dalam waktu 2,5 tahun. Kalau kerja di kampung nggak bakalan bisa beli tanah, Nggak bakalan bisa beli tanah. nggak bakalan. Soalnya kerja di kampung itu kerja kadang dapat kadang tidak. Itu apalagi kalau tidak kerja pasti utang-utang, itu malah ngelakuin utang. Oh, kalau di kampung itu kadang kerja, Nah, kadang tak. Justru kalau kadang tidak kerja malah nambah-nambah utang. nambah utang, real itu, Real ya? fakta. Fakta memang kehidupan di kampung seperti itu ya. Ya, fakta. Kalau kerja lain Kalau kerja lain hanya cukup buat makan aja. buat makan saja ya. Ya, itu kadang-kadang tergantung keramaian apa enggak. Ya semoga saja kita berharap ya kan suatu saat negara kita ini dari segi upah kerjanya itu cukup lumayan tinggi ya kan, Cukup lumayan tinggi. sehingga warganya cukup kerja di negara sendiri ya kan, Dia tidak merantau di negara nggak orang. perlu jauh-jauh ke negara orang. Tapi kadang-kadang kita heran juga ya kan, Iya. kita sebelahan sama negara tetangga kita Malaysia, tapi kenapa dari segi apa ya, ini kalau dari segi perubahan kalau kita lihat kayaknya kita ini pertumbuhannya lambat ya kan, kalau dipikir-pikir ya kan. Iya. Ya kan? Sedangkan negara tetangga kita dari tahun makin ke tahun dia tuh pertumbuhannya makin cepat ya kan. Iya, mungkin cepat. Salah satunya lah ya kan ringgit Malaysia ya kan, sekarang kan naik kan. Naik Misal kata kamu kirim 1.000 ringgit bisa dapat 4 juta lebih. 4 juta lebih. Kalau kirim 2.000 ringgit bisa dapat 8 juta lebih Iya, ya. 8 juta. Sedangkan uang 6 juta ataupun 8 juta kalau Ya. kerja di kampung itu memang sulit sekali ya. Sulit. Sudah sekelas manajer ya, Manajer itu sudah lulusan sekolah tinggi. sudah lulusan kelas sekolah tinggi ya. Ya, sekolah tinggi, betul. Kalau berarti intinya begini ya Kim, nah, bayaran sebagai Pak, upah buruh kuli ya, kuli di negara tetangga kalau di Indonesia itu sudah setara dengan gaji, gaji yang berpendidikan tinggi ya. iya, yang pendidikan sekolah tinggi. Oh, memang kalau dipikir-pikir ya memang betul juga Kim. Di sini itu memang apa ya, kalau misal kata pendidikan kita biasa-biasa saja ya dapatnya upah minimum ya kan. Iya. Tahu nggak sahabatku semua, upah minimum di sini itu cuma berapa ya, 2 juta lebih. Kalau kita kerja ikut upah minimum justru lagi tambah teruk ya kan, Terus. tambah teruk kalau kita ikut upah kerja minimum. Saya dengan Takim ini nggak pernah ikut upah kerja minimum ya kan, kita lebih senang ikut kerja harian orang ya kan. Harian orang. Jadi dapat 100.000 kalau dikumpulkan satu bulan bisa dapat berapa Kim? 3 juta ya kan, 3 juta. 3 juta. Tapi 3 juta itu bukan yang besar macam 3 juta ringgit Malaysia. Bukan, 3 juta itu setara dengan berapa ya Kim? 900-an mungkin. 800-an ringgit lah. Ah iya, 800 gitu. Jadi 3 juta itu mungkin sekitar 800 ringgit saja sahabatku semua. Dan untuk bahan-bahan sekarang di Indonesia itu makin naik, Makin naik, Iya kan? gaji makin tak naik. makin naik gaji tak Tak makin naik. Tapi kalau di negara tetangga ya kan, gaji upah minimumnya itu setiap tahunnya kan selalu naik ya kan. Selalu naik. Dan biasanya kalau upah minimumnya naik, kalau gaji upah minimumnya naik, gaji pekerja asing pun juga ikut naik sahabatku semua. Jadi kebijakan di Malaysia itu memang kalau boleh dibilang itu ya bagus sekali ya kan. Bagus sekali. Dari tahun ke tahun itu upah kerjanya makin naik. Oh iya sahabatku semua, video ini sekedar sharing-sharing ya kan. Seri-seri. Sharing-sharing informasi pengalaman kita orang merantau di Malaysia. Dan alhamdulillah dari awalnya saya yang pertama kali merantau di Malaysia, kemudian saya mengajak Amin, mengajak Takim, dan Malaysia memang benar-benar merubah kehidupan kita orangnya kan. Iya. Jadi untuk kawan-kawan daripada Malaysia semoga sehat selalu di sana yang menonton video kita ya. Iya. Kita ucapkan terima kasih banyak ya kan. Ya. Dan tidak bisa membalas dengan apapun kebaikan-kebaikan kalian. Semoga di sana kalian sehat selalu. Tapi menurut kamu orang-orang di Malaysia itu baik-baik nggak? Orang Malaysia baik-baik sekali. Baik-baik sekali ya. Iya. Tapi saya lihat kamu sering itu dikasih ikan, dikasih Iya. makan makanan, Kalau ada acara diundang, semacam anak keluarga. macam keluarga sendiri. Iya, macam keluarga sendiri. Ada kenduri pun diundang. Diundang. Kalau kenduri di sana perbedaannya seperti apa? Makannya enak-enak nggak? Perbedaannya di sana itu makanya enak-enak. Makannya enak-enak. Enak-enak. Nasi biryani, Ada.
nasi biryani ya kan, nasi lemak, nasi lemak, nasi biryani, kadang ada apa tuh, pokoknya daging-daging semua ada. daging-daging semua ada. Dan masaknya itu bukan satu jenis ya, Bukan satu jenis, beda rasa. beda-beda rasa ya. Nah, beda rasa. Ayam masak Ada. merah, Nah, ayam masak sambal. ayam kari ada. Oke sahabatku, karena tengah azan maghrib ya kan, Iya. kita sembangnya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.